Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah amplifier OCL 150 watt mono. Demi waktu, ingatlah yang kuasa. Selamat mengikuti. Akan kita bahas rangkaian OCL 150 watt ya, ini adalah rangkaian untuk kitnya sudah dilengkapi dengan semua dengan komponen-komponennya ya. Nanti akan kita kupas masing-masing komponen, fungsinya ataupun nanti per blok ya. Nah, di sini bisa Anda perhatikan menggunakan komponen-komponen yang menggunakan 5 gelang warna ya, ini akan lebih baik. Ini skema rangkaiannya untuk amplifier OCL 150 watt mono. OCL maksudnya adalah output kapasitor list. Amplifier yang jenisnya itu outputnya tanpa kopling C ya, tanpa kopling C, tidak dikopling ini ya. Kemudian rangkaian ini sudah komplit, terdiri dari penguat depan ya, penguat bagian input, kemudian ada driver di sini sebenarnya, kemudian ada rangkaian final atau penguat akhir. Untuk penguat depan atau bagian input ini terdiri dari 3 buah transistor A564 ya, yang dirangkai memanfaatkan umpan balik negatif agar menjadi penguat transkonduktansi atau penguat tegangan ke arus ya, mengolah penguat tegangan ke arus. Ini ada 2 buah dioda yang diseri dengan R 10 kilo ohm ya. Ini merupakan pembagian tegangan yang mana 2 buah dioda ini untuk menyediakan tegangan VBE transistor A564 yang atas supaya bekerjanya stabil. Kemudian arus kolektor dari A564 yang atas disambungkan ke emitor ya, dua-duanya, sehingga ini merupakan konfigurasi untuk penguat transkonduktansi, yaitu menguatkan tegangan menjadi arus yang lebih kuat. Beberapa komponen saya sebutkan di sini, ada R 100 kilo, ini sebagai penentu impedansi input ya. Kemudian di sini ada C, dia sebagai umpan balik ya, negatif sekaligus umpan balik frekuensi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sinyal ya. Umpan balik itu pada prinsipnya seperti itu. Setelah dirasa cukup, arus dari kolektor transistor ini langsung diumpankan ke bagian driver. Nah, bagian driver ini dia menguatkan arus menjadi tegangan, jadi menguatkan penguat tegangan ya, yang tadinya arus diuatkan menjadi tegangan lebih besar ya. Di sini juga dilakukan umpan balik negatif karena mengambil sinyal sebagai sinyal dari kolektor dimasukkan ke basis ya, beda 180 derajat, makanya umpan balik negatif. Di samping itu umpan balik menggunakan kapasitor, maka ini adalah juga berfungsi sebagai umpan balik frekuensi tertentu ya. Jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sinyal keluaran yang akan diumpankan ke bagian final. Bagian final atau penguat akhir terdiri dari 2 buah transistor ya. Yang pertama itu D313 dan B507. Kemudian yang kedua
Untuk penguat akhirnya 2N3055 dan MJ2955. Untuk tegangan VBE D313 dan B507, VBE nya ditentukan oleh ketiga buah dioda ini ya. Sehingga untuk bagian final untuk tingkat pertama ini tidak akan mengambil sebagian sinyal dari inputnya sini ya. Sehingga di sini sudah jelas nanti yang dikuatkan utuh ya, karena tidak diambil sebagai VBE untuk kedua buah transistor ini. Nah, ini D313 dan B507 itu beda jenis ya, beda jenis. Yang atasnya adalah NPN, yang bawah PNP, tetapi mempunyai karakter yang sama, mempunyai sifat yang sama. Hanya yang atas ini adalah menguatkan sinyal yang positif, yang bawah menguatkan sinyal yang negatif ya. Serasa masih dayanya kurang besar, maka ditambah lagi sebuah transistor yang lebih besar ya. Ini 2N3055 itu dulu terkenal dengan transistor jengkolnya ya, handal ini ya, karena pendinginnya tebel. Ini juga, ini MC juga 2955 juga jengkol ya, dia juga mempunyai pendingin yang tebal sehingga handal sekali ya. Ini juga beda jenis, tetapi mempunyai sifat yang sama, karakternya sama ya. Nah, baru disambungkan ke loudspeaker. Perlu Anda ketahui juga bahwa di sini saat diberikan sumber tegangan ya, maka ini harusnya 0 volt ya, 0 volt. Tidak boleh keluar tegangan DC ya, sedikit pun tidak boleh. Ya mungkin kalau 0,5 volt ya tidak apa-apa ya, karena memang pengaruhnya sedikit. Tapi kalau misalnya ada tegangan DC 6 volt, 5 volt, lah ini nanti mengakibatkan kinerja ya, membran ini tidak bagus ya. Karena apa? Kalau ini berasal dari atas itu 5 volt, maka di sini membran akan bergerak maju padahal belum ada sinyal ya. Tapi kalau tegangan itu ada dari negatif, maka membran akan bergerak ke belakang ya, padahal belum ada sinyal input, sehingga nanti kinerja dari membran ini jelas di depan atau di belakang itu sudah jelas merusak speaker. Kemudian yang lain yang perlu saya jelaskan juga bahwa di sini ada hambatan 100 ohm untuk yang sumber positif dikopling gitu ya, yang negatif juga 100 ohm ya. Ini tujuannya adalah jelas membedakan antara tegangan yang dibutuhkan bagian akhir, penguat akhir, dengan tegangan yang dibutuhkan untuk bagian penguat depan atau input. Untuk penguat akhir jelas menggunakan daya yang besar ya, daya yang besar karena outputnya harus besar ya. Sedangkan ini tidak terlalu besar, maka di sini di drop hambatan 100 ohm ya, supaya pengaruh yang ada di sini ya, walaupun menguatkan yang besar-besar, dan karena kan bisa saja tegangannya itu jadi tidak stabil, sehingga pengaruhnya kan di sini bagian input, maka di drop dengan R100 ohm ya. Tuh. Yang penting lagi di sini adalah ada R33 kilo ohm. Di sini adalah untuk umpan balik ya, mengambil sebagian sinyal dari output ya. Ini kan outputnya dimasukkan ke input. Nah, ini juga merupakan umpan balik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keluaran atau kualitas dari amplifier ini. Kualitas amplifier itu dikatakan baik bila bisa menguatkan frekuensi suara dari 20 Hz sampai 20 kHz secara merata. Jadi dia harus mempunyai bandwidth 20 sampai 20 kHz, itu penguatannya merata. Nah, ini untuk kelemahannya ya, barangkali ada kerusakan kalau outputnya ada tegangan, agak susah mencarinya ya. Tetapi kelebihannya adalah sebelum ada sinyal, maka walaupun dipasang speaker, dia tidak ada desah ya, karena belum ada arus yang mengalir ke kolektor dari sumber positif
ke speaker maupun dari sumber negatif ke speaker. Dia belum ada ya. Baru setelah ada sinyal baru dia bekerja. Makanya di sini untuk OCL itu desanya untuk walaupun sudah dihidupkan ya tidak ada. Hanya kelemahannya itu tadi, kalau ada tegangan kerja yang bukan tegangan kerja ya, tegangan DC yang ada di sini masuk dari sini ya barangkali ya, maka mencari kesulitannya gampang-gampang susah ya. Nah, nanti kita analisa ke belakang. Dan ini kelebihannya adalah untuk OCL itu mudah sekali untuk menambah dayanya ya, menambah daya juga nanti akan kita bahas belakangan. Demikian penjelasan saya masalah rangkaian OCL, semoga bermanfaat. Buset, ternyata gampang ya.